Bab 550. Penolakan keluarga Feng. Metode hati kebajikan yang sebenarnya. Mendengar kalimat ini, semua orang merasa sedikit bingung. Apa metode hati kebajikan yang sebenarnya? Eric Qin tidak menjelaskan. Ia memandang kerumunan itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, sekarang aku akan mengajari kalian mantra metode hati kebajikan." Begitu suara itu keluar, suara Eric Qin tiba-tiba muncul di benak mereka. Setelah itu rangkaian mantra hati kebajikan pun bergema di benak mereka. Eric Qin tidak berpikir bahwa dirinya lebih buruk dari 8 keluarga besar yang mereka miliki. Eric Qin juga memilikinya. Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya tidak lebih buruk dari keluarga lainnya. Mereka memiliki sekelompok murid hebat, dan Eric Qin dapat membuat muridnya menjadi hebat. Selain itu, Eric Qin punya keunggulan lain, yakni perpaduan darah dan fisik emas ajaib dan negara Pan. Bagi Eric Qin, ini adalah kesatuan yang sangat cocok. Waktu berlalu dengan cepat, dan Eric Qin membutuhkan 1 hari penuh untuk memberikan latihan spiritual kepada 20 orang ini. Setelah itu, Eric Qin memandang orang-orang itu dan berkata, "Mulai sekarang, kalian akan tinggal di negara Pan untuk berlatih. Kalian harus masuk ke tingkat superior master dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Orang-orang di sana hanya bisa ternganga. Meskipun mereka hanya selangkah lagi dari tingkat superior master, 1 langkah ini kemungkinan berjarak 10 tahun lamanya." Dan Eric Qin sekarang benar-benar menyuruh mereka memasuki tingkat superior master dalam waktu 3 bulan. Itu adalah sebuah fantasi belaka. Setelah 3 bulan, mereka yang gagal akan dikeluarkan dari tim. Kata-kata Eric Qin kemudian lebih mengejutkan semua orang. Seseorang ingin menasihati sesuatu, tetapi disela oleh lambaian tangan Eric Qin. Reiki di sini sangat luar biasa, dan hanya selangkah lagi menuju tingkat superior master, ditambah dengan pelatihan harian dari Eric Qin ke depannya, 3 bulan tidak akan terlalu berat. Di masa mendatang, Eric Qin akan mengumpulkan orang-orang setiap hari untuk mengajari mereka pengalamannya dalam berkultivasi Tao, untuk menghindari mereka berjalan di jalan memutar. Selain waktu pelatihan harian, Eric Qin juga menghabiskan sisa waktunya dalam pelatihan diri tertutup. Di sisi lain, keluarga Feng. Samuel sedang duduk dengan hormat di depan seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah kepala rumah dari keluarga Feng. Di saat yang sama, ia juga merupakan Grand Superior Master tingkat puncak, hanya selangkah lagi dari fase kesempurnaan. Tuan Feng, ini adalah kesulitan yang sedang dihadapi Asosiasi Budo Kota B saat ini. Samuel menjelaskan prosesnya dengan sedikit tambahan bumbu agar terlihat lebih parah kondisinya. Mendengar itu, kepala rumah berkata dengan enteng, "Maksudmu, Eric Qin ini adalah keturunan iblis wanita itu?" "Tepat sekali." Samuel mengangguk cepat, "Jika anak ini tumbuh besar, konsekuensinya akan menjadi bencana." Kepala rumah Feng berkata dengan nada rendah, "Fisik emas ajaib, bahkan jika di dalam dunia pertapa abadi, itu juga merupakan keberadaan yang langka." Kepala rumah Feng, "Kami mencoba untuk mengambil hatinya, tapi sayangnya, anak ini sangat sombong dan tidak bisa diajak bicara." Samuel menghela napas, bahkan ketiga ketua asosiasi ketiga kota M dimarahi olehnya habis-habisan. Kepala rumah Feng terdiam lama, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Panggil Windy Feng." "Iya." Seorang pelayan di samping kepala rumah sedikit membungkukkan tubuhnya. Kemudian, ada seorang pemuda tampan berbaju putih datang dari jauh. "Hormat pada kepala rumah." Windy Feng membungkukkan tubuhnya sedikit dan berkata. Kepala rumah Feng melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan Windy Feng menemanimu." "Hormat pada Tuan Muda Feng." Samuel membungkuk dengan cepat dan berkata. Windy Feng meliriknya dan tidak berbicara. Windy Feng ini adalah satu-satunya orang di keluarga Feng yang pernah meninggalkan ruangan kecil ini, dan dia telah mendengar sedikit tentang perbuatan Eric Qin dan mengaguminya. "Kepala rumah, kamu carilah orang lain." Jadi Windy Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. "Kenapa?" Kepala rumah sedikit bingung. Windy Feng berkata dengan enteng, "Setahu aku, Eric Qin bukanlah penjahat. Sebaliknya, menurutku, perbuatannya itu cukup menjunjung keadilan." "Keadilan?" "Tuan Muda Feng, berarti kamu salah besar.
yang dia praktekkan itu adalah ilmu sihir, kata Samuel cepat. Windy Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, ilmu sihir. Kamu kalau membohongi orang biasa, mungkin masih bisa, tapi kamu masih ingin menipuku sekarang. Wajah Samuel berubah, dan dia berkata dengan malu-malu, Tuan Muda Feng, kamu. Apa maksudmu? Setahu aku, Eric Qin tidak pernah menindas yang lemah, dan yang dia bunuh itu biasanya adalah orang yang kaya dan berkuasa. Windy Feng bersenandung dengan lirih, adapun asosiasi Budo Kota B kalian yang membuatnya terlihat jahat, jadi jangan sia-siakan air liurmu itu. Samuel tiba-tiba tersipu, dia tidak menyangka Windy Feng tidak hanya menolak, tetapi juga mempermalukannya. Kepala rumah, Anda carilah orang lain untuk membunuh Eric Qin. Windy Feng menolak dan berbalik. Kepala rumah tampaknya tidak marah dengan sikap Windy Feng, tapi agak senang. Direktur Chang, dirimu sendiri juga telah melihatnya. Keluarga Feng kami pada dasarnya dapat membedakan perbuatan jahat dan baik dengan benar, dan aku juga tidak dapat memaksanya. Sikap kepala rumah juga berubah drastis, atau kamu boleh bertanya pada keluarga lain. Kepala rumah, aku. Antar tamu keluar. Samuel ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh lambaian tangan kepala rumah Feng. Samuel tidak punya pilihan selain meninggalkan kediaman keluarga Feng karena malu. Kemudian, Samuel datang ke keluarga lain, keluarga Chao. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Eric Qin sudah berada di negara Pan selama sebulan penuh. Dalam sebulan ini, Eric Qin memiliki pohon tua bawaan di kepalanya, mengilhami kultivasi dan terus berlatih. Dalam waktu sebulan, Eric Qin berhasil memasuki Grand Superior Master tingkat kedua, tetapi setelah memasuki tingkat kedua Grand Superior Master, kekuatan Eric Qin tiba-tiba terhenti, dan dia tidak bisa membuat kemajuan lagi, bahkan pohon tua bawaan di atas kepalanya pun tidak dapat memberikannya efek apapun. Eric Qin menyelesaikan pelatihan dirinya yang secara tertutup itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, memaksakan diri untuk melatih diri secara tertutup, peningkatan kekuatan telah mencapai batasnya, dan jika aku terus melakukannya, aku khawatir tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Terakhir kali dia membuat terobosan adalah pada saat kondisi hidup dan mati, kali ini dia mampu menembus tahapan pertama, dan Eric Qin sudah merasa cukup puas. Memikirkan hal itu, Eric Qin memutuskan untuk meninggalkan negara Pan untuk sementara waktu, butuh waktu hampir 2 bulan untuk mengolah pil mujarab terus-menerus dengan darah segarnya sendiri. Selama murid-murid Sekte Qin yang menggunakan pil mujarab itu, mereka akan dibawa oleh Eric Qin ke negara Pan untuk latihan. Aksi ini tentu saja menarik perhatian asosiasi Budo Kota B. Setelah kembali dari 8 keluarga besar, Samuel telah menunggu orang dari keluarga Chao untuk keluar. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap, tetapi orang dari keluarga Chao tidak kunjung muncul. Eric Qin, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Kata Samuel dengan wajah dingin. Setahu aku negara Pan itu penuh Reiki, tapi kecepatan kultivasinya sangat lambat, bahkan akan ditekan sampai tingkat tertentu dan tidak bisa naik lagi. Direktur lain mengerutkan kening, Eric Qin, bukankah tujuannya melakukan ini malah sebaliknya? Tidak. Saat ini, wajah direktur itu berubah. Fisik emas ajaib ini kabarnya mampu menahan segala hal yang jahat. Mungkin Eric Qin telah menemukan sebuah peluang di negara Pan. Mendengar ini, wajah Samuel tiba-tiba berubah sedikit. Dia terdiam lama, lalu menyipitkan matanya dan berkata, aku akan mengirim seseorang untuk menyelinap ke Sekte Qin dan mengawasi setiap pergerakan Eric Qin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.